Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan ini adalah air cucian beras, sedangkan ini adalah air dedak padi. Dan keduanya ini ya sahabat tani adalah bahan yang cukup familiar dalam pembuatan pupuk organik. Dan saya sudah rangkumkan ya sahabat tani dari berbagai sumber, kemudian saya olah mana di antara kedua bahan ini yang paling bagus untuk kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik. Jadi mari kita mulai video battle-nya setelah intro berikut ini. BIM! Dan saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ini adalah air cucian beras. Air cucian beras adalah air dari hasil tirisan beras yang kita lakukan pencucian sebelum kita memasak. Dan air ini sangat mudah buat kita dapetin karena setiap hari sebelum kita masak, kita tuh kan pasti nyuci berasnya ya enggak? Maka kita pasti bakalan menghasilkan namanya air cucian beras. Dan rekomendasi saya sahabat tani buat menghasilkan air cucian beras seperti ini, kita bisa gunakan dengan perbandingan 1:1. Dimana kalau kita mau nyuci beras sebanyak 500 gram, maka kita bisa pakai air itu sebanyak 500 ml. Dan air tirisan pertama itulah yang kita bisa pergunakan buat tujuan pertanian. Sedangkan yang ini, nah ini adalah air dedak padi ya sahabat tani. Dan pada dasarnya dedak padi adalah hasil samping dari proses penggilingan padi menjadi beras. Dan dedak padi memiliki banyak banget manfaat. Dan kalau di sini ya sahabat tani kebanyakannya dipakai dalam pembuatan pakan ternak dan juga bisa dipergunakan pada bidang pertanian. Maka mari kita adu bersama ya sahabat tani secara ilmiah, mana di antara air cucian beras atau air dedak padi ini yang lebih bagus kalau kita gunakan. Dan sebagai informasi ya sahabat tani, buat air cucian berasnya adalah air perasan pertama saat kita melakukan pencucian beras. Sedangkan untuk dedak padi ya sahabat tani diambil dengan perbandingan 1:9. Dimana misal dedak padinya itu 100 gram, maka airnya kita tambahkan sebanyak 900 ml. Dan kalau dedak padinya itu 1 kilo ya sahabat tani, maka airnya berapa? 9 liter loh ya sahabat tani, oke? Pertama, kandungan nitrogen. Dan berdasarkan grafik ini, kandungan nitrogen pada dedak padi berada pada angka 250 ppm. Sementara pada air cucian beras berada pada angka 500 ppm. Artinya, 1 poin kita berikan pada air cucian beras. Kedua, untuk kandungan unsur fosfor, berdasarkan grafiknya, kandungan fosfor pada dedak padi berada pada angka 180 ppm. Sementara pada air cucian beras berada pada angka 100 ppm. Artinya 1 poin untuk dedak padi. Kemudian ketiga, untuk kandungan kalium, dedak padi berada pada angka 200 ppm, sementara air cucian beras berada pada angka 300 ppm. Artinya 1 poin untuk air cucian beras. Selanjutnya untuk kandungan magnesium, dedak padi berada pada angka 50 ppm, sementara untuk air cucian beras juga sama loh, yaitu 50 ppm. Artinya masing-masing kita tambahkan sebanyak 1 poin. Lalu yang kelima, untuk kandungan kalsium pada dedak padi berada pada angka 10 ppm, sementara untuk air cucian beras berada pada angka 50 ppm. Artinya 1 poin untuk air cucian beras. Nah, sampai di sini ya sahabat tani, ternyata air cucian beras yang jauh lebih unggul, yaitu 4 poin loh ya sahabat tani. Sementara dedak padi itu cuma 2 poin aja. Selanjutnya untuk kandungan vitamin, dan yang pertama yaitu tiamin. Pada dedak padi berada pada angka 0,06 mg, sementara untuk air cucian beras berada pada angka 0,01. Artinya 1 poin untuk dedak padi. Kemudian yang kedua yaitu riboflavin. Pada dedak padi terdapat kandungan sebesar 0,02 mg, sementara untuk air cucian beras berada pada angka 0,01 mg. Artinya 1 poin lagi untuk dedak padi.
Vitamin yang ketiga yaitu niacin. Pada dedak padi terkandung sebesar 0,6 mg, sementara untuk air cucian beras berada hanya 0,05 mg. Wah, cukup jauh banget loh ya sahabat tani. Dan satu poin kita tambahkan untuk dedak padi. Dan yang terakhir yaitu pyridoxine pada dedak padi sebesar 0,16 mg. Sementara untuk air cucian beras memiliki kandungan hanya sebesar 0,01 mg. Maka satu poin lagi kita tambahkan untuk dedak padi. Maka hasil skornya untuk kandungan vitamin, dedak padi yang menang lah ya sahabat tani. Yeay. Maka mari kita simpulkan bersama. Untuk kandungan hara ya sahabat tani, maka air cucian beras lebih unggul dibandingkan dengan air dedak padi. Tetapi dari segi vitamin loh ya sahabat tani, yang merupakan bahan yang dapat berfungsi buat meningkatkan fungsi dari metabolisme, maka dedak padi itu jauh lebih baik. Maka mari kita bahas penggunaan dari kedua bahan ini loh ya sahabat tani. Pertama, air cucian beras. Berdasarkan data tadi ya sahabat tani, maka air cucian beras itu sangat cocok digunakan buat kita langsung siramkan pada tanaman atau digunakan sebagai pengencer dalam pembuatan pupuk organik, mengingat memang memiliki kandungan yang cukup buat penyubur tanaman kita. Sedangkan untuk dedak padi, ketika kita encerkan kemudian kita siramkan ke tanaman, maka hasilnya pasti nggak bakalan sebaik dari air cucian beras loh ya sahabat tani. Tetapi karena dia memiliki kandungan vitamin yang jauh lebih tinggi, maka bahan ini ya sahabat tani paling cocok buat kita gunakan sebagai media tambahan dalam perkembangbiakan dari mikroorganisme. Makanya kalau buat sahabat tani yang pernah bikin Jakaba Super pada video yang ini ya sahabat tani, salah satu bahannya buat memancing kehadiran Jakaba adalah dedak padi. Dan sebagian besar itu berhasil loh ya sahabat tani buat memancing kehadiran Jakaba di dalamnya. Sehingga pupuk organik cair yang dihasilkan itu tuh memiliki efek yang jauh luar biasa loh ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita ke channel teman kita yaitu karyawan nganggur. Nah, dan profesi kayak beliau inilah yang nganggur tapi banyak rezekinya loh ya sahabat tani. Amin ya. Nah, jadi beliau memupuk tanaman anggurnya menggunakan Jakaba Super atau PGPR Jakaba. Dan inilah hasilnya loh ya sahabat tani. Tanaman anggurnya 3,5 bulan semenjak tanam bisa seperti ini. Nah, mantap kan loh ya sahabat tani. Dan balik lagi loh ya sahabat tani soal Jakaba Super. Jadi supaya Jakabanya itu muncul, maka dedak padi adalah salah satu bahan yang wajib kita tambahkan. Dan kenapa sih kok ya sahabat tani mesti pakai dedak padi? Ya nggak pengaruh nggak sih vitamin yang ada di dalamnya itu dalam perkembangbiakan mikroorganisme? Nah, jadi ya sahabat tani, pertama kandungan tiamin pada dedak padi itu berfungsi dalam proses pertumbuhan dan juga reproduksi. Dan tiamin membantu mikroorganisme dalam proses metabolismenya. Kemudian yang kedua yaitu riboflavin, di mana vitamin ini penting bagi banyak jenis mikroorganisme dalam proses respirasi seluler. Dan menurut referensinya ya sahabat tani, ketika terjadi kekurangan riboflavin, maka dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan dari mikroorganisme. Kemudian ini ayam kok berkokok terus. Kemudian ayam. Kemudian yang ketiga ya sahabat tani yaitu niacin. Dan berdasarkan referensinya, vitamin ini dapat mendukung pembelahan sel dan juga metabolisme energi yang efisien pada mikroorganisme. Dan yang terakhir ya sahabat tani yaitu yang keempat adalah pyridoxine. Dan vitamin ini ya sahabat tani penting banget buat proses sintesis enzim yang mengkatalisis reaksi biokimia dalam sel mikroorganisme. Nah, jadi kesimpulannya adalah baik air cucian beras dan juga air dedak padi seperti ini ya sahabat tani memiliki fungsi yang berbeda, di mana air cucian beras dapat kita pakai langsung sebagai pupuk bagi tanaman dan juga bisa kita pakai buat pengencer dalam pembuatan pupuk organik cair. Sedangkan untuk dedak padi seperti ini ya sahabat tani dapat kita pakai sebagai pendukung dari perkembangbiakan mikroorganisme.
Dan buat sahabat tani yang bertanya tentang referensinya, ini dia sahabat tani beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Nah itu tadi loh ya sahabat tani, battle antara air cucian beras dan juga air dedak padi seperti ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sudah pada klik tombol jempolnya kan? Kalau belum, klik dulu ya sahabat tani, oke? Terima kasih ya sahabat tani, dan di bagian sini ada 4 video yang saya rekomendasikan di bagian sini, dan juga sini ya sahabat tani. Mudah-mudahan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.